Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adikku semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi kita sekeluarga dari bahaya. Dan jika ada di sini teman-teman kita yang sakit atau yang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan mereka segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, adik-adikku sekalian, seperti biasa setiap hari Senin Pak Arif akan memberikan pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sikap tawaddu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Tapi pada kesempatan ini Pak Arif hanya akan membahas tentang makna dan hikmah tawaddu. Tapi sebelum memulai pembelajaran, Pak Arif harapkan kita untuk senantiasa membiasakan diri setiap melakukan segala sesuatu itu untuk mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah segala urusan kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bangun tidur sampai tidur lagi, beliau senantiasa mengawali setiap kegiatannya dengan berdoa. Ketika makan beliau menyebutkan bismillah. Ketika masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, ke pasar, memakai baju baru, melepas sandal, memakai sandal, menaik kendaraan. Semua kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya itu diawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuannya supaya setiap pembelajaran, setiap kegiatan, setiap pekerjaan yang kita lakukan ketika diawali dengan doa, maka perbuatan tersebut akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang melakukannya pun akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimudahkan setiap urusannya. Oleh sebab itu, karena ini adalah perkara belajar, perkara yang besar yang membuat nanti adik-adik semuanya menjadi orang-orang pandai, menjadi orang-orang hebat, maka mari kita awali pembelajaran kita. Untuk sebelum memulai pembelajaran ini, kita awali dengan berdoa. Kita sama-sama berdoa dipimpin oleh Pak Arif. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut kepada materi. Sekarang coba perhatikan gambar. Itu adalah gambar orang yang bersikap tawadhu, orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, yaitu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Jadi tawadhu itu senantiasa rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu hina, tetapi kalau rendah hati itu mulia. Jadi dia hanya menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta segala sesuatu sebelum meminta kepada orang lain, sebelum meminta kepada manusia, dia terlebih dahulu menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu sikap tawadhu. Karena setiap hari dalam keseharian kita, ketika bergaul, yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial, selalu butuh dengan orang lain, saling membutuhkan satu sama lain. Dan banyak sikap-sikap yang akan kita jumpai dalam keseharian kita, baik sikap sombong, tawadhu, ikhlas, dan lain sebagainya. Nah, di antara sifat-sifat yang sering kita jumpai dalam keseharian kita yaitu sikap tawadhu atau rendah diri, rendah hati. Rendah hati jadi tidak sombong. Kemudian pengertian dan hikmah tawadhu. Tawadhu secara bahasa artinya adalah rendah hati. Secara istilah yaitu merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan orang lain.
Sebagaimana di situ ada hadisnya, wa innallaha auha ilayya an tawadda'u hatta la yafkhara ahad ala ahadin wa la yabghi ahad ala ahadin. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku untuk tawaddu, yaitu rendah hati, hingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan dirinya terhadap yang lain, dan tidak ada seorang pun yang menganiaya terhadap yang lainnya. Itulah sikap tawaddu, selalu rendah hati, tidak menyombongkan diri ketika bergaul sama teman. Dia selalu menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, yang di bawahnya. Adik-adik kelasnya disayangi, kakak kelasnya dihormati, guru-gurunya dihormati, orang tuanya dihormati. Setiap berbicara dengan orang tua itu menghormati pembicaraan orang tua. Nah, itu diantara sikap-sikap tawadhu. Jadi dia kelas 1 atau kelas 2, tetapi ketika berbicara atau bergaul dengan kakak kelasnya kelas 4, kelas 5, dia sombong seolah-olah bisa. Nah, itu adalah salah satu sikap yang tidak baik. Kalau kelas 3 berarti harus hormat terhadap yang kelas 4, menghargai kakak kelasnya. Kemudian sama yang kelas yang bawah, kelas 2 atau kelas 3, itu menyayangi. Kalau ada adik kelasnya atau kelas 2 yang lagi butuh bantuan, dibantu. Mungkin dia lagi kesusahan untuk mengerjakan tugas, atau dia tidak mengerti, maka adik-adik yang kelas 3 itu untuk membantu. Ikut bantu adik-adiknya yang kesusahan. Kemudian kalau ada kakak kelasnya yang meminta tolong untuk dibantu, mungkin dia lagi ngangkat makanan, kemudian nggak mampu, terus ada anak kelas 3 yang lewat, kemudian kakak kelasnya minta tolong untuk membantu, maka bantu. Ini adalah salah satu sikap tawadhu, yang mana banyak sekali keutamaan, hikmah, atau keuntungan yang didapat dari orang yang bersikap tawadhu, yang rendah hati. Kalau ada orang susah dibantu, kemudian kalau ada orang minta tolong ditolong. Itu adalah diantara contoh sikap-sikap tawadhu. Adapun hikmah daripada sikap tawadhu, yang pertama, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, itu sudah pasti menyerahkan segala sesuatu, apa yang dimilikannya, apa yang ia ketahui, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memiliki barang yang mewah, mainan yang mahal, itu pada hakikatnya itu adalah pemberian Allah yang diberikan melalui orang tuanya, kemudian diberikan kepadanya. Nah, dalam artian apa yang dia miliki itu semua berasal dari karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak akan pernah menyombongkan diri, dia akan selalu rendah diri. Oh, ini barang, ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan melalui orang tua saya, kemudian orang tua saya memberikan kepada saya. Maka orang yang bersifat tawadhu akan diangkat derajatnya. Karena apa? Karena dia selalu meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia, yang namanya manusia adalah makhluk. Makhluk itu diciptakan. Maka tidak boleh memiliki sifat sombong. Karena kalau makhluk memiliki sifat sombong, maka akan mendapatkan dosa dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, makhluk senantiasa butuh kepada Sang Khalik. Siapa Sang Khalik? Yaitu yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah melewati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi sebab kenapa orang yang rendah hati itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia. Kemudian hikmah yang keduanya yaitu menghasilkan keselamatan. Karena orang yang rendah hati akan selalu mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena orang yang rendah hati selalu menolong dan membantu orang lain, sehingga ketika dia kesusahan, ketika dia butuh pertolongan, maka orang lain pun akan dengan senang hati akan membantunya. Kalau ada adik kelasnya yang kesusahan mengerjakan tugas, mungkin
Kemudian ada kakak kelasnya, ada kelas 3 lewat, dibantu ini begini-begini, dijelaskan sehingga tadi adik kelasnya yang tadinya tidak paham sehingga paham, atau adiknya yang kecil yang tadinya susah mengerjakan tugasnya, kemudian dibantu sama kakaknya. Nah, nanti ketika kakaknya meminta bantuan, suruh adiknya membelikan apa atau mengambilkan apa, nanti dengan senang hati adiknya akan membantu. Maka itulah sehingga orang yang tawaddu, rendah hati, menghasilkan keselamatan. Ketika ada masalah akan dibantu oleh orang lain. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu orang yang tawadhu akan menghindarkan diri dari sifat sombong. Kenapa? Ini sudah jelas, orang yang tawadhu akan terhindar daripada sifat sombong. Karena lawan kata tawadhu adalah takabur. Takabur adalah sombong. Maka ketika seorang itu memiliki sifat tawadhu, melaksanakan sifat tawadhu rendah hati, maka otomatis dia akan terjauh dari sifat sombong. Dan begitu pula sebaliknya. Jika seseorang itu bersikap sombong, takabur, maka dia akan jauh dari tawadhu. Sehingga orang yang sombong akan banyak musuhnya, akan jauh dari keselamatan, kemudian derajatnya tidak akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, Pak Arif harapkan setelah pembelajaran ini adik-adik mengamalkan bagaimana sikap tawadhu, rendah hati. Salah satunya di antara contohnya yaitu membantu orang lain. Ketika ada orang lain perlu bantuan, kita bantu. Kemudian jangan pernah menyombongkan diri. Kemudian menghargai orang tua, menghargai yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Dan banyak lagi di sini hikmah-hikmah tentang sikap tawadhu. Kan tetapi di sini Pak Arif hanya mengambil 3 contoh saja. Nah, yang terakhir, adapun untuk ikhlas dan memohon pertolongan nanti akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian tugasnya yaitu coba adik-adik sekalian menceritakan pengalaman sifat tawadhu yang pernah kalian lakukan. Mungkin waktu sekolah sebelum PJJ, nama saya contohnya Fatih, saya waktu sekolah pernah membantu si Faris, memberikan ketika si Faris nggak bawa bekal, saya kasihkan. Nah, ceritakan semua sifat tawadhu atau rendah hati yang pernah adik-adik lakukan. Ditulis, kemudian difotokan dan dikirimkan ke Google Drive ya. Itu aja tugasnya. Untuk pertemuan hari ini, Pak Arif cukupkan sekian. Dan jangan lupa untuk hafalannya senantiasa dimurojaah. Kemudian nanti disetorkan sama pembimbing masing-masing. Dan mulai hari ini, hari Senin, nanti diumumkan itu sudah dibuka sidang tahfidz. Maka ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ulangi murojaah lagi kembali hafalannya biar nanti kalian ikut sidang tahfidz. Nah, bayangkan sidang tahfidz mampu duduk di tengah orang-orang banyak. Orang tuanya ada hadir menyaksikan, wah anaknya pandai mengaji, wah kan bangga orang tuanya. Mulai hari ini kita semangat lagi untuk mengulang hafalan, murojaah, menyetorkan hafalan, menghafal vocab, one day one ayat. Dan jangan lupa tugas-tugas yang lain. Usahakan jangan dulu bermain sebelum tugasnya selesai. Kalau kita bermain sebelum tugas selesai itu nanggung. Tetapi kalau kita bermain setelah tugas selesai itu akan leluasa, akan bebas. Dan salah satu tugasnya yaitu tugas PAI sekarang, yaitu menceritakan pengalaman sifat tawadhu yang pernah adik-adik sekalian lakukan. Ceritakan apa saja hal-hal kebaikan, sikap-sikap atau perilaku kebaikan yang pernah kalian lakukan. Ceritakan, ditulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Drive. Oke, demikian penjelasan dari Pak Arif hari ini tentang sikap tawadhu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pak Arif cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.